Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali oleh karena kasih-Nya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Kita dihimpunkan kembali di tempat ini untuk kita beribadah kepada Dia. Haleluya, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita persiapkan seluruh hati kita, pikiran kita hanya terfokus kepada Dia. Allah kita yang hidup, Allah kita yang besar, Allah kita yang menjadikan kita berharga di matanya. Mari jemaat Tuhan, kita bawa korban syukur kita kepada Dia. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Kudus, Allahku yang kudus, layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Kuduskan seluruh hidup kami Bapa. Haleluya. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang besar. Kebesaran-Mu Bapa mengatasi seluruh langit dan bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami Tuhan. Kami datang padamu, kami bawa pujian, kami bawa korban syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pagi-pagi buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban hidup kami. Kami hanya terfokus kepada Engkau, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau jadikan hidup kami berarti dan berharga di mata-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa
saja Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini hendak menyukakan-Mu melalui pujian penyembahan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan baik-Nya Roh Kudus. Haleluya, yes. Kau luar biasa, Kau luar biasa. Kami yang hina ini Tuhan, Kau sudah angkat dengan kemuliaan-Mu. Kau pulihkan hidup kami, Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Dan kami bersyukur Bapa buat kasih, buat anugerah-Mu yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau berkenan atas pujian kami, Kau berkenan atas penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan seluruh hidup kami dipulihkan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan hidup kami saat ini, kami yakin dan percaya Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali saya sapa saudara. Saudara rasakan kebaikan Tuhan. Saudara rasakan berkat-berkat Tuhan selama ini. Dia Allah kita yang baik, Allah kita yang besar, Allah kita yang penuh kuasa. Oleh sebab itu, kembali kita mau serukan nama Tuhan. Saya nggak mau paksa saudara. Ini rumah Bapa kita. Kita bebas melakukan semuanya. Kita mau memuji Tuhan dengan duduk, kita mau memuji Tuhan dengan berdiri, kita mau menari-nari bagi Tuhan. Saudara bebas di sini. Haleluya. Mari kita mau serukan nama Tuhan. Haleluya. Nyatakan tergoyangkan.
hati. Di situ kuasa mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan menyentuh hidup kami, menjamah seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, kami menang Tuhan. Saat Tuhan bertindak dalam hidup kami. Yes. 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 Terima kasih. Hanya kami aman di dalam-Mu Tuhan.
Jika Tuhan angkat tangan kita tertuju kepada Tuhan, sungguh pada Tuhan yang ajaib. Pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguhlah Tuhan yang ajaib. Engkaulah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang kami tahu Tuhan Kau akan beracara dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Apa yang Kau mau, mari Allah Roh Kudus bekerjalah atas kami. Kami siap Tuhan untuk dibentuk oleh firman-Mu. Lebih lagi Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, terima kasih. Pengurapan-Mu menyatakan di tengah-tengah kami yakin percaya Tuhan. Ketika kami sungguh sepakat, ketika kami bersatu dalam roh dan dengan Engkau, ketika kami bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, ketika Tuhan Engkau beracara, kami yakin percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami, dan kami yakin percaya Tuhan kemuliaan-Mu, kehadiran-Mu ada di tempat ini untuk mengubah setiap kami. Yang kami tahu Tuhan, inilah waktunya Engkau sendiri akan bekerja dalam kehidupan kami. Kami siap pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kuasa darah-Mu yang kudus, kami boleh masuk dalam tata kudus-Mu, dan kami yakin percaya Tuhan saat ini Engkau yang berbicara sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang diberkati, katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Begitu cepat tahun 2021 ini kita sudah menghadapi pada bulan Maret, sehingga kita akan bersama-sama untuk kita akan belajar ketika kita tahu firman Tuhan mencatat bahwa dengan kedatangan Tuhan yang akan datang kembali, kita tahu kita diperhadapkan oleh masa-masa yang sulit. Tetapi mari saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Tuhan tidak akan tinggal diam, dan Tuhan akan selalu bekerja, dan kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudaraku, dalam sebuah apapun yang Tuhan izinkan, mari kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini dengan tema di tengah kemustahilan. Inilah saudaraku yang akan kita pelajari bagaimana sikap kita atau hidup kita ketika kita diperhadapkan oleh sebuah satu tantangan masalah di tengah kemustahilan. Mari kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-14. Saya tidak akan baca semuanya, tapi intinya di dalam firman Tuhan kita akan poinnya akan kita pelajari bersama-sama. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Akan saya bacakan firman Tuhan ini dan saudara akan menyimak bersama-sama. Kita akan pelajari bersama-sama dan kita yakini bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyelami dan kita mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, dan kita akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Keluaran pasal 14 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop menyeberangi laut Teberau. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut
di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Saudara yang kekasih, kita menyadari bahwa saat ini jika saya tidak sedikit mendengar dari beberapa orang dan banyak di dalam kalangan kita yang tinggi sampai yang terendah, dari siapapun bangsa-bangsa dimanapun kita berada, di Indonesia bahkan di luar negeri, seringkali saudaraku banyak orang kecewa. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang kecewa tentang hidupnya, menjalankan di dalam perjalanan kehidupan. Terlebih Tuhan, saudaraku, kita tahu tahun 2020 Tuhan mengizinkan corona ada. Tahun 2021 kita melihat semakin hari semakin kita tahu, saudaraku, banyak sekali orang yang sedang kecewa. Bahkan saudaraku, tidak menjadikan satu sedikit orang yang akhirnya mereka putus asa, mereka menjadi takut dan cemas. Dan di hari-hari ini, ketika ada beberapa video yang dari teman memberikan video ini, dan bahkan tidak sedikit di seluruh dunia ini, mereka memutuskan hidupnya dengan cara bunuh diri karena kecewa, karena melihat situasi keadaan, sehingga ketika menghadapi tantangan di dalam ketidakmustahilan ini, sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat secara de facto, bahwa segala sesuatu tidak ada jalan keluarnya. Lalu saudaraku, ketika merespon dengan adanya ini, maka kita bisa melihat tidak sedikit di hari-hari ini kita menghadapi sebuah satu tantangan, rintangan di dalam masalah yang tidaklah mudah. Sehingga disinilah kita mau belajar bersama-sama, saudara. Di dalam ketika kita menghadapi tantangan, kita akan melihat dan kita akan belajar situasi ini. Tuhan mengajarkan kita untuk kita melihat apa yang telah Tuhan perbuat di dalam masa lalu, mengingatkan kepada kita, yaitu bangsa Israel. Kita tahu, saudaraku, menjadikan satu bangsa Israel, dia ratusan tahun bangsa ini itu menjadi budak dan diperas, saudaraku, oleh Firaun. Dan kita bisa melihat ketika ada di Mesir, mereka itu, saudaraku, banyak sekali mereka menentang, bahkan mereka, saudaraku, melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan, sehingga mereka berseru atas segala persoalan yang ada. Namun kita akan belajar ketika bangsa Israel ditolong oleh Tuhan melalui Musa, dia keluar daripada Mesir, dia keluar dari perbudakan, dia keluar dari setiap persoalan yang berat yang dialami olehnya. Ketika mereka keluar, saudaraku, mereka bersorak-sorai luar biasa dengan kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang spektakuler. Namun dalam perjalanan hidup menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang ada banyak susu dan madu di sana, ternyata, saudaraku, banyak halangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika mereka terpentoklah yang namanya di Laut Teberau atau Laut Merah, kita bisa melihat ketika bangsa Israel sudah menuju berjalan, ternyata, saudara, di situ ada halangan yang mereka, ketika halangan yang mereka hadapi tidaklah ada jalan keluar, mustahil. Karena ketika mereka lihat ke belakang, ternyata di situ ada Firaun dan 600 itu kuda tentara yang luar biasa, dikejar dengan satu tujuan supaya bangsa Israel kembali ke Mesir. Namun, saudara, disinilah Tuhan bekerja mengajar kepada bangsa Israel bagaimana sikap ketika diperhadapkan dalam kemustahilan ini. Hari-hari ini kita pun sama diperhadapkan seperti bangsa Israel ini.
Banyak tantangan rintangan yang kita hadapi, seolah-olah seakan-akan saudaraku itu tidak ada jalan keluar lagi. Saudara bisa bayangkan ketika bangsa Israel ini saudaraku sudah sampai di dekat laut Teberau, mereka melihat ke sana laut. Ketika di belakang dikejar, mau ke kanan ke kiri nggak ada jalan keluar. Bangsa Israel dalam keadaan kemustahilan. Bagaimana dia bisa sampai kepada perjanjian yang Tuhan janjikan? Disinilah Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini pun sama. Ketika mau diperhadapkan dalam keluarga, seakan-akan tidak ada solusinya. Akhirnya saudara memutuskan untuk bercerai. Ketika saudara melakukan sesuatu di dalam diperhadapkan oleh situasi ekonomi yang di hari-hari ini sangat-sangat amat sulit, persaingan berat, tidak sedikit saudaraku perusahaan besar yang akhirnya bangkrut, yang akhirnya kecewa, dan kita bisa melihat semua offset, semua turun, dan kita bisa melihat pendapatan turun, dan kita bisa melihat semuanya orang berkata susah untuk menghadapi, yaitu tantangan masa depan. Dan yang kita tidak tahu bahwa firman Tuhan mencatat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, Tuhan izinkan terjadi kita menghadapi dalam masa-masa yang sulit. Namun kita saudaraku belajar, ketika kita diperhadapkan oleh banyak masalah, persoalan, tantangan apapun yang seolah-olah di dalam kemustahilan, mari kita akan belajar menjadikan satu hal yang kita perlu belajar, kita merindu untuk kita mengalami kasih dan kuasanya yang menghasilkan mujizat bagi kehidupan kita. Oleh karenanya saudara, mari kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Ketika engkau menghadapi seperti bangsa Israel ini, mari kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama saudaraku, ketika di tengah kemustahilan, di mana menjadikan satu, kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 16, Tuhan mengajarkan supaya kita di dalam ketika di tengah kemustahilan, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita percaya segala sesuatu. Ketika kita percaya, pasti ada jalan keluar yang terbaik untuk kita. Inilah yang pertama. Hendaklah kita percaya dalam segala sesuatu. Kita lihat ayat 15 dan 16. Ketika mereka dalam kemustahilan diperhadapkan oleh satu kondisi, situasi yang tidak mengenakan. Ayat 15-16 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru dengan demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah air, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, ketika kita sedang menghadapi tantangan masalah, seringkali firman Tuhan disampaikan kepada kita bagaimana untuk kita melangkah, tetapi kerap kali kita tidak dengar. Sekalipun kita dengar, kerap kali kita tidak taat dan tidak melakukannya. Inilah satu poin yang seringkali terjadi atas kehidupan kita, sehingga manusia sendiri akhirnya kecewa. Di mana Tuhan pertolonganmu? Aku sudah berdoa, padahal Tuhan sudah mengatakan sesuatu, tetapi kita tidak mengerti, bahkan kita tidak mendengar. Karena apa? Lihat, penghalang-penghalang ini seringkali terjadi karena kita ada dosa, karena kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kita tidak bisa mendengar. Karena saudaraku, hal yang sangat luar biasa yang Tuhan sampaikan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 benar-benar mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengarkan seruan doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa kita. Nah, disinilah saudaraku yang seringkali kita tidak mendengar apa kata Tuhan.
Tetapi inilah saudaraku, ketika firman Tuhan disampaikan kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan belahlah di sini. Disinilah ketaatan yang perlu kita pelajari, yang tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka disinilah Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengalami suatu masalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan firman itu terjadi atas hidup kita? Seringkali, ya aku percaya, namun bagaimana? Ya aku percaya, tetapi, nah ini saudara, yang kadang kalau kita diperhadapkan, saudara-saudara, kalau kita bisa melihat ketika menghadapi tantangan, Musa menghadapi saudara dalam tantangan yang tidak mudah, membawa bangsa Israel untuk bagaimana cara ketika Tuhan berkata angkatlah tanganmu dan lakukan belahlah, pukullah saudaraku laut itu, maka itu akan terbelah. Secara logika itu tidak akan mungkin, mustahil. Tetapi saudaraku, kita bisa melihat ketika ada di tengah-tengah kemustahilan, Musa percaya apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Bagaimana kehidupan kita saudaraku, ketika kita menghadapi satu tantangan, apakah kita percaya kepada Tuhan apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi? Karena kita tahu ketika kita tidak percaya, maka seringkali kita tidak mengalami pertolongan Tuhan atau mukjizat Tuhan. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, dan disinilah kita menyadari di dalam bentuk apapun, saudaraku, mari kita tahu kita ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan sendiri saudaraku akan ada di pihak kita. Maka dalam bentuk apapun tantangan kita hadapi, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Dia, saudaraku, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Namun di dalam saat kita menghadapi tantangan, Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 20. Coba kita lihat Injil Matius pasal 17. Untuk kita ketika diperhadapkan oleh masalah, Tuhan mengajarkan kepada kita dan firman-Nya mengatakan, Ia berkata kepada mereka dalam Matius pasal 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab Yesus berkata kepada kita semua, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seberapa? Biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, Tuhan hanya mengajarkan dalam setiap masalah. Bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan kita tidak ada masalah. Siapa bilang? Disinilah kita perlu belajar. Di dalam ketidakmustahilan, di dalam masalah kehidupan kita, Tuhan mengajarkan hanya dengan iman sebiji sesawi saja. Biji yang paling kecil di dunia ini, itu saja bisa bertindak spektakuler. Tetapi kita seringkali berkata aku percaya, namun kita tahu iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Di sini saudaraku, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita percaya engkau, ketika firman Tuhan disampaikan, kadangkala kita seringkali menggunakan otak kita. Mana mungkin? Lihat kenyataannya, dokter sudah mengatakan memvonis aku, hidupku cuma tinggal sekian. Secara de facto kita melihat keadaan di dunia ini, apalagi sekarang ini kita menghadapi corona, berapa banyak orang yang takut. Hanya dengan masalah kecil tubuhnya gemeter saja, wah takut ini corona. Saudara, bagaimana iman kita?
Apalagi kita diperhadapkan oleh situasi tentang ekonomi. Ekonomi sekarang ini tentang uang. Apalagi saudara punya uang, lalu diperhadapkan tidak punya uang. Lalu saudaraku, kita bisa melihat tantangan begitu banyak yang harus dilakukan, yang dihadapi, yang diselesaikan itu begitu banyak. Mustahil bisa berjalan dengan keadaan saat-saat corona ada. Tetapi dalam ketidakmustahilan, Tuhan mengajarkan kita hanya sebiji sesawi saja dengan iman. Maka di sini Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh menghadapi tantangan, Tuhan mengajarkan kita percaya segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kita yakin percaya hanya dengan iman sebiji sesawi. Apalagi saudaraku, kita punya iman yang kuat, iman yang sempurna, itu luar biasa. Iman sebiji sesawi. Sehingga inilah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Sekalipun saudaraku, ketika kita menghadap dalam persoalan, berapa banyak kehidupan kita ketika kita pelajari bersama-sama, kita semua yang ada di tempat ini, kita yang pemirsa yang mendengarkan dimanapun kita berada, mana yang lebih banyak ketika persoalan ada di dalam kemustahilan sedang ada pada kita, mana yang sering kita ucapkan atau ada dalam diri kita? Bersungut-sungut mengeluh, atau kita melangkah terus belajar apa yang dikatakan Tuhan dengan iman sebiji sesawi? Bangsa Israel, ketika kita bisa melihat di Keluaran tadi dalam pasal 14, kalau saudara pelajari lagi di dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau saudara bisa melihat ayat 11 dan ayat 12, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika menghadapi di dalam kemustahilan. Di tengah-tengah kemustahilan, apa dilakukan bangsa Israel? Jika ayat 11 dan 12 mengatakan, dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Berapa banyak kehidupan kita ketika kita diperhadapkan di tengah-tengah kemustahilan, di dalam masalah. Seringkali perkataan kita bersungut-sungut, tapi Tuhan mempertajam. Ketika kita diperhadapkan oleh situasi dan masalah, milikilah iman, sebab iman sebiji sesawi saja. Di situ kita akan melihat perkara-perkara luar biasa. Mari kita lihat kembali di dalam Matius tadi. Bukan hanya dengan iman saja kau punyai, tetapi ada satu tindakan. Tindakan ini apa? Dikatakan, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata. Berapa banyak perkataan-perkataan kita yang sering saya berulang-ulang mengajarkan kepada kita semua, belajarlah dengan perkataan yang positif, perkataan yang sesuai dengan firman Allah. Firman Allah mencatat, sebesar sebiji sawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Dikatakan apa? Maka gunung ini akan pindah. Amin. Sehingga jangan kali kita mengatakan keluhan kita. Ketika kita terpepet, gak ada mustahil, datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, angkatlah, berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ketika kau percaya kepada Tuhan, apa yang difirmankan, lakukan. Ketika kau melakukan, maka disitulah engkau akan mengalami pertolongan dan kasih karunia kuasa Tuhan melalui mujizat yang terjadi dalam hidupmu, bahwa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin.
Cara Tuhan itu luar biasa. Dalam ketidakmustahil bangsa Israel diperhadapkan oleh laut Teberau yang tidak mungkin mereka akan melewati ke sana sampai selamat. Dari apa? Dari kejaran bangsa Mesir ini, Firaun dan 600 tentaranya. Ketika dia melihat ke belakang, seringkali menjadi takut dan cemas. Marilah Bapak Ibu saudara, kita jangan melihat pernah ke belakang. Hari ini ketika kau menghadapi tantangan, punyalah pandangan engkau memandang kepada Kristus. Ketika kau pandang kepada Kristus, percaya kepada Kristus dalam setiap firman-Nya, katakan sesuai dengan firman-Nya dengan iman yang sungguh-sungguh, maka dikatakan gunung ini akan pindah. Dan apa saudara? Takkan ada yang mustahil bagi siapa? Bagi orang yang percaya, yang punya tindakan yang luar biasa. Ketika Tuhan mengajarkan ini, saudara akan mengalami mujizat yang luar biasa. Sekalipun dalam ketidakmustahilan, tidak masuk di pikiran kita. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah itu timbul dalam hati, segala sesuatunya itu diberikan untuk kita semua. Disinilah saudaraku kita perlu belajar. Di dalam masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit ini, karena firman Tuhan sudah mencatat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman Tuhan mengatakan akan menghadapi masa-masa yang sulit. Hari-hari inilah menjadi satu persiapan bagi kita. Tuhan menghendaki kita untuk lebih lagi untuk bisa menjadi dewasa secara rohani. Di hari-hari ini banyak tantangan, rintangan, apalagi saat ini. Kita bisa melihat keadaan dunia, ya, lebih dunia ini hari-hari ini di luar negeri, ya, itu sudah menyatakan sangat mengerikan cara moral. Sehingga kita bisa melihat pernikahan sesama sejenis itu sudah mulai diperbolehkan, diberkati di gereja. Luar biasa ya kan? Tanda sudah sangat bejat. Hari-hari ini diperbolehkan saudaraku menikah dengan kakak atau adik kandung kita sendiri. Hari-hari ini seks sudah mulai diberlakukan. Bebas dimanapun kau mau melakukan, tidak ada undang-undang yang ada itu di luar negeri. Kita bisa melihat hari-hari ini begitu ngeri, sangat mengerikan. Oleh karenanya mari, tanda-tanda inilah Tuhan mengingat. Langit dan bumi dikoncang. Hari-hari ini kita bisa melihat kejadian-kejadian, kalau kita bisa melihat di seluruh dunia. Kita bisa melihat saudaraku, tanda-tanda zaman akhir ini dinyatakan melalui dari khotbah Yesus, melalui dari alam. Tetapi apakah kita merespon itu? Untuk kita berjaga-jaga. Tuhan sedang melatih kita untuk kita lebih menjadi dewasa di dalam ketika kita menghadapi dalam ketidakmustahilan ini. Diperhadapkan di tengah-tengah kemustahilan ini, bagaimana imanmu? Karena firman Tuhan mencatat, ketika Yesus datang, adakah iman di bumi ini? Ternyata banyak sekali yang kita kalah dengan iman. Untuk menuju apa? Menuju mendapatkan mujizat Tuhan. Berapa banyak di hari-hari ini ketika kita diperhadapkan oleh pandemi ini, kita jauh dari Tuhan, menyenangkan diri kita. Ingat, hari-hari ini pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Inilah waktunya bagi kita untuk mencari bagaimana kita punya iman, bagaimana kita bisa memiliki iman itu. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Kristus, bagaimana itu akan terjadi iman kita? Bahwa orang berkata, aku nggak perlu gereja, imanku sudah besar, omong kosong. Karena firman Tuhan mencatat, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh karenanya saudara,
Di hari-hari ini dalam kita perbanyak tuh baca firman, merenungkan firman Tuhan tuh siang dan malam. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi lakukanlah. Disinilah Tuhan mengajarkan iman tanpa perbuatan bagaikannya mati. Ketika Tuhan menyuruh angkat dan belahlah itu, dan Musa melakukan itu. Ketika Musa melakukan itu, kita bisa melihat mujizat terjadi. Disinilah Bapak Ibu dan perlu tindakan yang nyata bagi kehidupan kita. Apapun yang sedang kau menghadapi, sekalipun kau dalam keadaan gemetar, kau menghadapi situasi keadaan yang sangat sulit, engkau menghadapi tekanan yang luar biasa, mari gunakanlah imanmu. Saat ini kembalilah dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Inilah perlu kita datang pada Tuhan. Ketika ada masalah, tidak ada siapapun yang bisa menolong. Pandang kepada Yesus dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan. Yang dahulu Tuhan mengadakan mujizat, hari ini Tuhan mengadakan mujizat, dan seterusnya Tuhan sanggup mengadakan mujizat, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karenanya, hendaklah kita perdekat hidup kita dengan Tuhan, pererat hidup kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, mari lakukan. Ketika kita melakukan dengan benar, maka di sini kita akan mengalami pertolongan Tuhan luar biasa. Sekalipun kau dalam keadaan di tengah-tengah kemustahilan, firman Tuhan mengajar hanya dengan iman sebiji sesawi dan perkatakan, maka akan terjadi. Ketika akan terjadi, maka di sini ditekankan tidak ada yang mustahil bagimu. Apa yang kau imani, apa yang kau percaya, sungguh-sungguh engkau melakukan firman, maka disitulah Tuhan akan mengerjakan, karena Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan selalu ada. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang engkau? Dimanapun kau berada, kita jemaat Tuhan yang ada, saya yakin percaya kita semua sekarang tidak menghadapi tantangan masalah, tapi biarkan masalah ini mempertajam iman kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Artinya Tuhan mengendaki ketika kita menghadapi tantangan, mari melekat kepada Tuhan, selalu melekat pada Tuhan, belajar. Sekalipun saudara, iblis menjegal kita dengan berbagai cara, tetapi hendaklah kita tetap taat dan setia. Lakukan sekalipun itu mustahil, tetapi percayalah, segala sesuatunya Tuhan punya banyak cara untuk menolong hidup kita. Apapun masalah, Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari di dalam keadaan kemustahilan ini, jangan pernah kau takut, jangan kau cemas, dan janganlah kau melakukan dengan cara dunia. Lakukanlah dengan cara Tuhan. Ketika kau melakukan dengan cara Tuhan, maka kau akan mengalami kasih dan kuasanya yang menghasilkan mujizat yang mustahil dikatakan dan menjadikan satu itu akan nyata dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita akan belajar dalam kehidupan kita. Haruslah iman dan perbuatan. Kau punya iman, perkatakan, terjadi. Contoh, pengalaman saya saudaraku, ketika dulu saya itu alergi debu, alergi dingin, ya, alergi pokoknya ini sensitif sekali. Menghadapi kena debu sedikit langsung saudaraku, yang namanya meler, itu tuh berbulan-bulan saudaraku. Sampai sapu tangan saya beli banyak, ya, sampai itu habis. Lalu saya cuci lagi. Ketika cuci saya keringan pakai gosokan.
Ya, pakai lagi, ini cuci lagi, gosok lagi, terus demikian terus. Kalau sudah namanya meler, saudara, ya itu namanya hidung itu boleh dikatakan itu sangat perih, saudara. Tapi ketika saya diajar Tuhan, coba kamu mulailah beriman. Ketika beriman, bukan hanya beriman saja, tetapi saya lakukan dengan perkataan. Aku yakin oleh bilur Yesus Kristus aku sudah sembuh. Ketika aku memperkatakan itu, tambah meler, saudara. Berulang-ulang saya katakan terus oleh bilur Yesus Kristus aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Sampai bahkan maaf, ini sudah aku hidup tak pukul, sembuh, yakin sembuh, semua penyakit alergiku lepas. Saya katakan itu berulang-ulang tanpa disadari apa yang saya imani dan saya katakan itu terjadi. Sampai hari ini saudara bisa melihat, saya sering mengalami, memang ketika saya pernah mengalami yang dilanggar meler lagi, ya. Berapa waktu yang lalu saya coba makan es, ya, makan es enak tuh, wah dalam panas makan es tuh, meler, saudaraku. Hari itu juga sudah enggak lagi. Sampai hari ini yang mengalami. Tetapi taatilah apa yang dikatakan Tuhan, taatilah. Oleh karenanya, saudaraku, banyak sekali perkataan ini janganlah dengan perkataan negatif. Contoh saya dulu waktu sekolah, mau sering kali memperkatakan perkataan yang negatif. Apa yang saya katakan terjadi. Contoh, saya tidak masuk sekolah, lalu saya buat alasan saya sakit, padahal saya tidak sakit. Apa yang saya perkatakan kepada gurunya, sehingga saya tulis itu, saudaraku, apa yang diucapkan terjadi. Maka esok hari saya sakit. Saya masih tetap tidak percaya. Satu saat lagi, saudaraku, saya bolos lagi dengan alasan apa lagi? Kemarin sudah sakit, sekarang apa? Saya kena sepeda, bannya bocor. Apa yang saya katakan kepada gurunya banyak bocor. Esok harinya bocor semua. Disitulah saya dijelikan oleh Tuhan. Apa yang kau ucapkan itu terjadi. Hari-hari ini sekalipun kau menghadapi apa saja, engkau sakit, katakan aku yakin sembuh dalam nama Yesus. Pasti sembuh, sembuh, sembuh-sembuhan. Ketika engkau menghadapi masa-masa apapun, saya yakin percaya, sekalipun mungkin kita diperhadapkan oleh keuangan yang sangat minim, tetapi yakin percaya, sekalipun aku ada tagihan, sekalipun aku ada urusan segitu, aku yakin percaya Tuhan pasti sediakan. Percaya enggak? Dan pasti sediakan. Saya boleh katakan ini saya yang sering ngalamin, terjadi dalam diri saya secara pribadi. Tetapi yang menjadi pertanyaan kuncinya adalah apakah kita taat mentaati firman-Nya dan melakukannya. Inilah kuncinya. Ketika engkau melakukan ini, maka disitulah engkau akan mengalami di dalam ketika tengah kemustahilan. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari bangsa Israel mengajar kepada kita. Tuhan mengajar kepada kita oleh bangsa Israel di dalam kemustahilan, di tengah-tengah kemustahilan. Maka kita bisa melihat ketika Musa mentaati kata firman Allah dan dia melakukan dengan iman, maka dikatakan kembali kepada Keluaran tadi, saudaraku, ayat 21 dan pasal 14. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur, daya yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Haleluya. Di dalam ketidakmustahilan, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup menolong bangsa Israel. Ketika Musa sudah mulai mentaati apa kata firman Allah, terjadilah angin yang keras, terbelahlah laut itu. Ketika melihat
keajaiban Tuhan luar biasa, maka kita bisa melihat bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut dengan pemandangan yang sangat indah. Dan kita bisa melihat yang tadinya malaikat Tuhan menuntun dia di depan, sekarang malaikat ada di belakang mencegah supaya Firaun dan tentaranya tidak bisa menghampiri bangsa Israel. Setelah bangsa Israel sampai di tengah sana, ke seberang, ketika disitulah malaikat Tuhan sudah mulai menjaga bangsa Israel. Ketika Firaun dan tentaranya mengejar, apa yang terjadi? Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu dan tanganmu. Maka ketika melakukan apa kata firman, tertutuplah yang namanya air laut itu. Akhirnya semua musuh itu lenyap. Demikianlah cara Tuhan bekerja, mengajarkan pertolongan kasih dan kuasa-Nya luar biasa. Apapun yang sedang kau hadapi dalam hari-hari ini, mungkin kau diperhadapkan oleh situasi keadaan yang sudah terpuruk, yakinilah Tuhan sanggup mengadakan mujizat terjadi atas hidup. Oleh karenanya saudaraku, mari Tuhan yang menghendaki beriman, percaya, lakukan, taatilah, perkatakan sesuai dengan firman, maka terjadilah sesuai dengan perkataan. Perkatakan pada gunung itu, beranjak kepada laut dengan iman sebiji sali, maka gunung ini akan mentaati dan melakukan. Persoalan apapun yang kau hadapi, yakin berhenti, maka terjadilah. Tuhan mengajarkan mempertajam iman kita. Di hari-hari ini, di masa yang sulit, Tuhan mempertajam iman kita, pengandalan kita bagaimana, kepercayaan kita bagaimana, dengan apakah kita melakukan firman atau tidak. Di sini menjadikan satu kunci supaya kita belajar sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, di dalam ketidakmustahilan ini, di tengah kemustahilan yang sedang kita hadapi, yang kedua Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, untuk kita bergantung total hanya kepada Kristus. Bergantung total ini penyerahan secara total, terserah lu deh Tuhan. Lu mau ngapain gua, terserah lu. Di mana menjadikan Musa mengangkat tangan, dia berserah sepenuhnya, bergantung hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan apapun yang ada di dunia ini. Jangan pernah kau mengandalkan dengan kekuatanmu. Tuhan mengajarkan dan mendidik kita di pandemi 19 ini, COVID ini, untuk belajar, untuk mempersiapkan kehidupan kita menjadi mempelai Kristus yang siap sedia, membentuk karakter kita supaya karakter kita memiliki karakter Kristus. Seperti Kristus tetap mengandalkan kepada Bapa di surga, mengandalkan sepenuhnya. Oleh karenanya, saudaraku, ketika Musa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara bisa melihat, maka terbelahlah air laut ini menjadi terbelah Tuhan. Oleh karenanya Tuhan mengendaki dalam kehidupan kita, saudara, belajar untuk bergantung hanya pada Tuhan. Sekalipun kita berjalan dan sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kita berjalan dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak ada masalah. Tidak. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, justru disitulah persoalan bertambah banyak. Makanya untuk bisa menguji hidupmu, jangan pernah kau katakan, Tuhan, biarkan singkirkan masalah ini, cabut masalah ini. Tidak. Tuhan tidak akan mungkin mencabut. Tapi Tuhan ingin mengajarkan, latihlah dirimu, hadapi dengan iman.
hadapi dan sertakan bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi bagaimana kehidupan kita, apakah kita mau menyertakan Tuhan atau tidak, itu tergantung pada kita. Disinilah Tuhan mengajarkan di tengah-tengah kemustahilan, agar kita belajar bergantung sepenuhnya, total hanya kepada Kristus, bukan kepada dunia, bukan kepada keuangan, bukan kepada harta, bukan kepada kedudukan. Tidak ada, semuanya itu semu. Oleh karenanya, belajarlah engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sampaikan. Ketika kau ada masalah, datang kepada Tuhan. Seperti bapak dan anak. Ketika anak ini punya masalah, ceritakan pada orang tuanya. Nya, gue ini ada masalah nih. Apa nak? Ceritakan. Oh gitu. Maka bapak yang mengasihi anak itu, saudaraku, dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan anak, dia akan berusaha. Contoh, di hari-hari ini kita bisa melihat bahwa terjadinya belajar online. Itu semua membutuhkan yang namanya HP, betul? Semua anak-anak membutuhkan HP, dari yang SD sampai yang besar itu semua HP ataupun komputer, laptop. Nah, ketika anak ini supaya masuk online melalui dari HP, karena orang tua ini sangat mengasihi kepada anaknya, sekalipun dalam keadaan yang, saudaraku, pas-pasan. Tetapi karena orang tua ini mengasihi anak ini supaya tetap sekolah, supaya dia pandai, supaya nanti kelak dia menjadi orang yang diberkati. Bagaimanapun caranya, orang tua di dunia ini pasti mengusahakan yang namanya HP. Apalagi Bapak kita yang di surga. Ketika kau cerita pada Bapak, makanya Tuhan mengajarkan terjadi lockdown. Tutup kamarmu, pintu kunci. Jangan kau berusaha lagi dengan dunia sementara ketika kau datang sama Tuhan. Merendahkan diri dan kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Melalui dari pujian, melalui dari doa, dengan seapapun cerita sama Tuhan. Ketika kau punya hubungan dekat dengan Tuhan, wah ini luar biasa. Saya alami, sekalipun Tuhan tidak kelihatan, tapi secara roh saya bisa berkata, seolah saya bisa berkata dengan seseorang face to face. Maka dalam firman pun sama, Musa menghadapi tatap muka, muka dengan muka. Itu luar biasa. Disinilah mari Bapak Ibu saudara, apa yang pernah saya alami menjadi doa saya secara pribadi, kau pun juga mengalami. Bertemu muka dengan Kristus. Ketika kau bertemu muka dengan muka, cerita sama Bapak sambil guyon sama Bapak di surga. Wah, itu indahnya luar biasa. Indah. Oleh karenanya, apapun masalah yang kau hadapi hari-hari ini, bersandarlah secara total kepada Tuhan sepenuhnya. Bergantung. Arti bergantung itu aku tidak tahu Tuhan. Terserah kamu. Terserah Tuhan mau apa dalam diriku. Aku ikut. Ini yang artinya bersandar. Ketika kau melakukan itu, saudaraku, maka bangsa Israel ketika Musa, terserah Tuhan. Pasrah, aku hanya bersandar pada Tuhan. Total. Karena kalau tidak, nanti bangsa Israel pun akan luar biasa marahnya. Dan kita tahu, di belakang Firaun dan tentaranya sudah menunggu. Disinilah bersandar sepenuhnya pada Tuhan.
hari-hari ini andalkan Tuhan dalam hidupmu sepenuhnya. Terfokuslah, prioritaskan utama itu adalah Tuhan. Ketika kau memprioritaskan Tuhan yang utama, maka kita akan bisa melihat pertolongan demi pertolongan yang luar biasa, yang mungkin kau tidak pernah kau pikirkan. Di situ Tuhan sediakan dengan cara Tuhan. Inilah hal yang luar biasa. Oleh karenanya, mari saudaraku, di hari-hari ini ketika menghadapi tantangan masalah, apa yang kita belajar dari bangsa Israel, yang Tuhan inginkan dua hal ini. Satu, percaya kepada Tuhan, karena kita tahu percaya segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Dan yang kedua, bergantung hanya kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika dua hal ini diajarkan, maka mukjizat Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Oleh karenanya, mari ketika kau belajar akan ini, ajarkan firman Tuhan di hari-hari ini. Ketika kau mengasihi Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ajarkan Tuhan supaya kita mengalami mukjizat Tuhan di tengah kemustahilan. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ajarkan Tuhan kepada kita agar kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa di tengah kemustahilan. Tuhan mengajarkan kepada kita dan mengajak kita. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika engkau melakukan perintah Tuhan dengan iman dan melakukan sungguh-sungguh kau percaya, maka mukjizat terjadi atas hidupmu. Menjadi pertanyaan bagi hidup kita, sudahkah kita benar-benar, kita seringkali aku mengasihi Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami mukjizat spektakuler. Tuhan ingin menunjukkan dari setiap kasus demi kasus di situ, Tuhan ingin menunjukkan kasih dan kuasanya. Mukjizat itu masih ada ini, bro. Tetapi apakah kau melakukan firman Tuhan? Musa melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka bangsa Israel mengalami mukjizat. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita semua, jika kau mengasihi Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kau melakukan perintah Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, maka disitulah di tengah kemustahilan kau akan mengalami mukjizat luar biasa dalam hidupmu. Melakukan firman-Nya, maka kau akan alami yang tidak pernah kau pikirkan. Disitulah Tuhan sediakan bagimu. Oleh karenanya, pada pagi hari ini belajarlah mempertahankan iman sebiji sari. Perkataan kita perkataan yang positif, dengan iman, percaya dan tidak bimbang. Ketika kau melakukan ini, Tuhan mengajak kita untuk apa? Bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Apa yang kau janjikan Tuhan? Bangsa Israel ini akan menuju kepada negeri yang banyak susu dan madu. Tetapi ketika di dalam perjalanan masalah demi masalah terjadi, di sini mempertajam iman, mempertajam ketergantungan kita pada Tuhan, melatih hidup kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apa yang dijanjikan itu adalah ya dan amin, dan kita pasti akan mengalaminya. Biar pagi hari ini
apapun dengan pengalaman yang ada, apapun masalah yang ada, mari belajarlah kita apa dikatakan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita masuk di dalam doa kita, saya akan memberikan kesempatan pada saudari kita yang telah mengalami pertolongan Tuhan luar biasa, dengan tujuan adalah supaya kita pun juga mengalami betapa besar dan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam ketidakmustahilan. Menghadapi di dalam kemustahilan ini, maka Tuhan menolong cara luar biasa. Mari. Salam untuk semuanya. Saya Hana dari Purwokerto. Saya mau sedikit apa yang saya rasakan dalam kehidupan. Saya mau mengucapkan Tuhan, I love you. Itu aja yang saya harus ucapkan, karena Tuhan begitu sayang kepada saya, juga sayang pada semuanya. Saya mau cerita. Saya ada sedikit masalah dalam hidup ya. Yang tadinya saya itu kalau setiap ada masalah, saya selalu hanya bisa menangis. Tapi saya bersyukur saya dipertemukan dengan Ibu Gembala, ya, dengan Bapak Gembala yang terus membimbing dan berkata, ubah kata-kata saya. Di situ saya merasakan benar-benar luar biasa. Pada saat saya mengalami masalah, tadinya saya tidak bisa ngomong apa, hanya menangis, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi puji Tuhannya, sekarang saya digerakkan setiap kali saya ada masalah, datang pada Tuhan, datang dengan firman Tuhan. Itu setelah apa yang saya bacakan, dan saya belajar menyembah. Tadinya saya tidak bisa, saya cuma hanya berdoa, mengeluh. Tapi pada saat saya datang menyembah pada Tuhan, tidak ada kata-kata keluhan itu lagi, hanya ada percaya. Tuhan, apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, itu yang saya lakukan. Saya belajar. Bukan tidak ada masalah, bukan langsung masalah itu selesai, tidak. Tapi saya bersyukur ada kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan. Itu, saya menyanyi, saya tidak bisa menyembah, tapi saya bisa nyanyi, mengalir. Akhirnya saya bisa berbahasa roh. Saya nggak tahu artinya apa itu, tapi jiwa saya gemetar. Tuhan, gemetar. Pada saat saya punya masalah yang saya menganggap berat, tapi saya bisa berkata gini, hai masalah, Tuhanku lebih besar dari masalah. Aku bisa sampai berkata gitu. Biasanya tidak bisa kayak gitu, tapi saya bisa menegur itu masalah. Jangan deket-deket saya, bilang seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saat ini masalah saya, puji Tuhan, benar-benar mujizat, benar-benar tidak pernah saya pikirkan. Itu yang Tuhan berikan kepada saya. Yang saat ini yang saya rasakan itu adalah saya tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada lagi dalam hidup ini pikiran saya itu mengeluh, tidak. Yang saya ucapkan selalu, Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Itu aja dalam pikiran saya, tidak ada yang lain. Tuhan, terima kasih karena Tuhan
berkata begini bukan hanya apa ya, ini benar-benar yang saya rasakan. Saudara juga dapat merasakan juga kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Janji Tuhan itu benar, ya dan amin. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Di sini kita belajar bersama-sama untuk kita kembali pada cinta yang mula-mula. Bagaimana untuk kita mengasihi Tuhan. Jika mengasihi Tuhan maka melakukan firman-Nya, maka pertolongan demi pertolongan itu akan luar biasa dalam hidup kita. Sekalipun kita menghadapi tantangan, tetapi damai sejahtera dalam kehidupan kita terus mengalir dalam hidup kita. Kita panggil berdiri bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh Tuhan. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku berkenan di firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna, amin, amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Terkenal di firman-Mu, oh Yesus, tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, mengenali firman-Mu. Haleluya. Sertai tiap langkahku, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tangan kita ke surga, tertuju kepada surga dan kepada Kristus. Ketika kita menghadapi firman Tuhan, jika kau mengasihi Tuhan, engkau melakukan segala apa yang diperintahkan. Ketika kau melakukan menghadapi firman Allah, maka mujizat menyertai dalam setiap langkah kita. Amin.
Haleluya. Kami yakin percaya Tuhan, apapun menjadikan satu tantangan rintangan di dalam ketika kami menghadapi di dalam kemustahilan. Kami yakin percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami yakin percaya Tuhan, apapun yang kami alami, ketika kami percaya dan memperkatakan, dan kami sungguh-sungguh Tuhan bersandar total hanya kepada Kristus. Ketika kami melakukan itu, maka terjadilah mujizat kami alami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur kami, yang dalam keadaan masalah apapun kami yakin percaya Tuhan, masalah itu pasti didengar oleh Tuhan. Kami yakin percaya tidak satu pun Tuhan, kami semua, kami yang ada di tempat ini, bahkan pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mengikuti acara ini, kami semua dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin percaya semua kami akan dipelihara oleh Tuhan sampai selesainya tugas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas segala semuanya ini. Kami berdoa atas segala apapun Tuhan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Semua Tuhan dimuliakan atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih. Kami memuji besar ajaib, haleluya, ajaib. Kami menyatukan hati kami bersatu bersama-sama untuk berdoa. Lebih untuk bangsa-bangsa yang di muka bumi ini. Kami merindukan Tuhan, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kami merindukan Tuhan, lawatan terjadi bagi kami kaum muda. Regenerasi ini Kau persiapkan menjadi regenerasi yang dipenuhi oleh Roh Allah yang melakukan pekerjaan Tuhan luar biasa. Kami merindukan persiapkan anak-anak Tuhan, biarkan menjadikan satu anak-anak yang menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Inilah kami merindukan. Bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Roh pengampunan-Mu Kau nyatakan atas bangsa-bangsa yang ada. Terlebih dalam pemerintah yang ada, kami berdoa, jadikan pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan dimanapun kami berada. Menjelang waktu Tuhan yang sudah sangat singkat ini, ajarkan setiap kami gereja-Mu Tuhan, kami bersatu bersama untuk saling melengkapi menjadi tubuh Kristus yang tersusun dengan rapi. Kami merindukan Tuhan, lawat setiap gereja-gereja-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Hamba-Hamba-Mu dimanapun berada, lawat setiap kami yang kami tahu Tuhan Immanuel, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pada saat ini, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih sayang Bapa di surga dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.
Hosana